jasa odong-odong akun Netflix gitu kali ya. Norman Pak, Norman. Oh Norman ya. Norman jualan apa man? Nah itu ya jadi sektor informal itu besar ya. Atau bahkan karena kita tuh negara agraris ya, ya saya tuh membayangkan begini teman-teman, kalau terjadi sesuatu di Indonesia ini, ya ini buat saya deh yang personal dan orang desa ya, saya tuh tinggal balik ke desa, saya pasti bisa makan kok di desa, serius ya. Saya tuh kalau main ke desa itu pasti ada yang menurut ekonomi adalah orang-orang yang pengangguran terselubung, bener nggak? Di desa kalau Anda lihat tuh ada tuh pemuda yang tiap hari ngeplei doro terus ya, main merpati terus, ada orang yang main perkutut terus, tapi kok bisa hidup? Ya, ya karena ditunjuk agrarisnya yang bagus kan. Dia nggak mikirin harga saham kan, dia nggak mikirin segala macam gitu kan, dia mikirnya bisa makan, bisa nyeteti manuk ya, kur gitu kan ya. Gimana sih? Ya gitulah, saya nggak bisa singshot ya. Nah itu sektor formal. Oke, sekarang kita fokus, kita kembali ke jawaban kita. Kenapa kok kita pede mengatakan bahwa APBD adalah fokus atau penggerak atau apa tadi ya, bagian utama dari keuangan daerah. Ayo, berapa ya? Singkat aja. Karena kita ya sebagai pemerintah, sebagai aparat ya, menggunakan apa? Teori Keynesian ya. Ini udah jelas nggak bisa dibantah ini. Karena orang Indonesia itu menggunakan teori Keynes. Ya. Orang Indonesia, sorry, bukan orang Indonesia, salah. Karena aparat pemerintah itu menggunakan teori Keynes. Tentu dong kita kan pakai teori yang mendukung kita ya. Kan ya apa gini. Coba deh. Kalau kita orang belajarnya di universitas lain, belajar bisnis, mereka belajar APBD nggak? Mereka utamanya belajar apa kalau orang bisnis? Ya belajar yang swasta sektor privat itu, gimana menghasilkan profit sebesar-besarnya, kan gitu kan ya? Gimana menghasilkan nilai, values yang sebesar-besarnya, itu kan orang swasta belajarnya di situ. Ya, orang swasta itu membesarkan sektor privat, dia bagaimana atau kalau menurut David Ricardo adalah teori utilitas, ya. Jadi privat, sektor privat. Pakai teori utilitas. Ini David Ricardo. Ya. Atau semakna dengan bersikap rasional. Ini istilah yang disematkan oleh aku lali. Ya. Sudah ada di muka apa namanya, sudah ada di lidah saya tapi nggak terbaca nggak sebenarnya. Markowitz. Ya guys ya. Kalau sektor privat pakainya teori utilitas, bersikap rasional, ya, atau profit oriented, kan gitu ya. Mereka kan nggak ngurusin, tapi dengan mereka membesarkan itu, apa yang terjadi? Keuangan daerahnya jadi gede, PDRB-nya jadi gede, gitu. Ya. Kalau rumah tangga sih nggak usah diajarin ya. Pokoknya rumah tangga tuh bertahan hidup pasti akan membesarkan keuangan daerah tuh. Belanja, ya, konsumsi, itu sudah naluri lah, sudah nggak perlu diajarin lagi ya. Naluri manusia tuh ada 4 katanya ya, food, terus apa gitu ya, 4 kan, F yang keempat adalah mating ya. Mating itu berkembang biak gitu kan. Loh Pak itu kok nggak pakai F? Ya karena F yang satunya lagi nggak boleh diucapkan gitu kan. 4F itu teori 4F ya, food apa sih, food fashion ya,
4F itu food, fashion, terus satu lagi tentang rumah itu apa saya lupa ya. F apa gitu, pokoknya rumah lah ya. Satu lagi F itu mating ya, berkembang biak, reproduksi. Nah, gitu ya. Nah, itu sudah nggak usah diajarin lah itu ya rumah. Nah, jadi karena kita sementara teori Keynes ya, apa buktinya? Apa bukti kita pakai teori Keynes? Emang pernah Pak? Ya pertama kita belajar Keynes ya. Yang kedua, Anda sering mendengar Bu Menteri berkata, ya Bu Menteri atau pejabat Kemenkeu lainnya ya karena membeo kan, ya karena membeo kan, berkata apa? APBN adalah lokomotif penggerak ekonomi nasional. Coba deh ini kamu search di APBN di Google deh. APBN adalah lokomotif penggerak ini ya ekonomi nasional. Coba banyak tuh ya yang muncul ya. APBN merupakan lokomotif penggerak. Ini jelas-jelas pandangan. Ya kan? Jelas-jelas pandangan mengatakan apa? APBN adalah lokomotif penggerak ekonomi nasional. Tuh, lihat tuh. Bu Menteri aja tidak menyamakan APBN dengan ekonomi nasional. Dia hanya mengatakan APBN adalah lokomotif penggerak karena APBN bersama dengan sektor private menghasilkan yang namanya ekonomi nasional, keuangan nasional. Di daerah juga sama, ya. APBD itu bagian saja dari seluruh keuangan daerah. Bahkan kalau dilihat dari nilai APBD-nya dibanding dengan nilai PDRB-nya, itu bisa jadi APBD-nya cuma upil ya. Bentar, saya coba cari ya. Total APBD DKI 2020. Jangan. Nanti nggak ketemu angka PDRB-nya nanti. Oke. Dibandingkan dengan PDRB nih ya, total APBD DKI 2019 itu adalah ya, total APBD DKI sama dengan mana? 80,90 triliun. Ngeri Rek. Ya. 2019 ya. Saya ini 2019 nih. 2019 ya. PDRB DKI 2019 640 triliun. Oh, salah. Ya. 2018 itu 2.599 triliun. 2019-nya mana nih? Saya guys. Saya 2019. Oke deh, saya nemunya ini ya. Saya nemunya yang ini nih. Jadi saya nemunya 2018 2599. Oke. 640 itu triwulan 1 ya. PDRB DKI triwulan 1 2019 itu 640 T ya. Total PDRB DKI 2018 itu 2.599 T. Guys, mosok kita mau nyamain APBD sama PKD ya, gitu ya. Di sini PKD-nya maksudnya saya mengambil makna ekonomi daerah ya, nggak apa-apa ya. Wah, itu kan kecil banget. Tapi memang itu benar kalau menurut pandangan Keynes ya, yang 80 T itu akan menjadi daya ungkit bagi yang 2.599 T.